Oke, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Wah, siang ini sih hujan ya dari tadi. Oh iya, mendem. Iya, Tumben, mendung. biasanya kan Surabaya panas, tahu-tahu hujan hari ini. Tumbenan gitu. Ya. Balik lagi bersama aku dan partner aku Naila. di podcast di balik layer, yaitu mengulik desain satu layer demi satu layer. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngapain ya, Nay? Kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame di sosial media, terutama di aplikasi X ya. Ya, lagi viral-viralnya nih. Apa tuh? Apa tuh? Eh, Nanti kita bicarakan. Ya. Oke. Hari ini aku sama Naila nggak sendiri, kita ditemanin sama narasumber Fania. kita. Halo, aku Fania, mahasiswa DKV semester 4. Halo, aku Amanda, aku juga mahasiswa di kafe semester 4. Oke. Kalian ini basa-basi dulu ya. Ya, biar nggak tegang nih. Oke. Iya. Kalian kesibukannya apa? Ngapain aja akhir-akhir ini? Kira-kira ini sih aku lagi nyari hobi-hobi baru ya. Apa tuh hobinya? Aku sih sebenarnya lagi menekuni hobi main piano gitu. Oh, bisa iya. piano. Oh, bisa dong. Oke. Kapan-kapan bisa Keren. ditunjukin ya. Oh iya, main dah ke Oke, rumahku. oke. Infokan. Hmm. Lalu Amanda? Kalau aku sendiri sih akhir-akhir ini lebih sibuk buat itu sih, explore banyak teknik-teknik make up, mulai Oh, dari pantes yang make upnya bold, look so colorful. mulai yang bold sampai colorful. Oke. Oke. Di sini kita mau bicara-bicara santai aja ya. Nah, menurut kalian itu kan di sosial media terutama di X banyak kasus tentang kayak perlombaan yang menggunakan AI. Nah, menurut kalian lomba-lomba kayak gitu tuh gimana? Duh, ya AI ya salah satu musuh yang cukup berbahaya di zaman sekarang itu. Soalnya apa-apa orang itu pengen yang serba instan gitu kan. Betul. Betul kan? Tapi itu ya, perlomba-lomba kayak gitu biasanya itu antara panitianya kurang selektif atau ya pesertanya yang dia tuh asal asal kayak mengklaim gitu. Jadi kayak, "Oh, ini gambarnya ini punya gua." Padahal ini gambarnya dari AI gitu. Jadi pesertanya tuh kadang juga nggak agak on gitu lah ya. Ya, Padahal biasanya lomba-lomba yang diikutin tuh lomba yang ini ya, berskala nasional gitu nggak sih? iya, padahal lomba-lomba gede loh ya. Tapi Kayak ada tahu yang dilolosin. Gila Nah, kali itu kok kan. bisa ya? Jadi kok bisa kan aneh. Oke, kalau menurut Amanda? Menurutku sih lomba-lomba kayak gini itu ini pandanganku sendiri Iya, ya, iya. agak abu-abu juga sih karena di satu sisi kalau memang dari awal lombanya itu sudah nggak ngebolehin pakai AI, ya seharusnya memang pesertanya nggak boleh pakai AI gitu. Tapi kalau misalkan memang dari awal lombanya nggak ada keterangan tidak diperbolehkan memakai AI, ya itu jadinya kan akhirnya banyak yang pakai AI buat jalan pintas instannya gitu. Dan pada akhirnya yang menang ini dari beberapa kasus yang ku tahu ya, Mm-mm. ya yang generate AI menang, terus akhirnya memicu konflik kayak, kok yang AI menang, yang bikin sendiri kok nggak dimenangin gitu. Kadang banyak yang nakal juga ya. Maksudnya di peraturan jelas-jelas dilarang menggunakan AI, Pak. Tapi banyak juga yang masih menggunakan AI gitu sendiri. Mungkin nggak dibaca juga kali ya peraturannya. Iya, on ya. Ya itu apa ya, nggak mau nyari ide sendiri gitu loh. Kalau kayak mereka itu langsung nyari jalan pintas ya pakai AI, prompt AI atau enggak malah nyomot karya orang lain terus dikasih ke AI-nya, disuruh generate buatkan aku poster seperti ini bla 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 dan akhirnya hasilnya nanti 11 12 mirip dikiranya plagiat padahal yang plagiat yang pakai AI ini. Betul banget.
Udah gitu biasanya nggak ngaku ya. Sampai digoreng sama orang-orang, ngaku, tapi nggak ngaku. Jadi ya orang-orang juga ngerasa kayak nggak fair gitu nggak sih? Kan aku Iya. sudah capek-capek ngejain, lah kok yang menang hasil ngetik prom gitu kali ya? Ya, Bener. zamannya udah berubah ya. Soalnya kalau dulu itu sebelum AI menjamur itu bilangnya tidak boleh pakai template Canva. Ingat Hmm, nggak? Iya, iya, Tidak iya, boleh iya. pakai template Iya. Canva. Tapi kalau sekarang justru tidak boleh pakai AI. Oh, sama itu lagi kayak dulu itu kadang hasil editan itu Photoshop ya ini, pasti Oh Photoshop. iya, Sekarang malah gantinya ini pasti AI, kan dulu Iya, rame iya, tuh iya. kayak real or fake, editan apa Eh, enggak. Nah, Iya. sekarang orang-orang AI AI. or not. Betul banget. Jadi Oke, ya, ngomong-ngomong tentang teknologi gitu ya, pandangan awal kalian tentang AI di dunia desain ini gimana? POV dari kalian sendiri? Ngeri sih ya. Waduh, aku tuh pernah lihat di platform TikTok itu ada orang itu generate dirinya itu jadi cowok ya, aku lupa. Mm-mm. Atau temennya gitu jadi cowok. Terus tiba-tiba ada yang komen, loh kak ini kan mukaku. Lah AI itu kalau dari dalam kesimpulanku AI itu kayaknya bisa ngambil kayak muka orang gitu loh. serem ya. Serem. Memalsukan juga bisa. Hmm. Karena aku juga pernah lihat juga kasus-kasus AI itu memalsukan ini loh, pembayaran itu. Tahu Oh, iya, kan? iya, iya. Iya, pembayarannya dimalsukan. Wah, Serem, itu serem, nakal serem. banget sih. Itu juga apa dalam desain juga gitu, dicomot gambarnya. Oh, Dicomot tuh gerakannya dirubah gini 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 terus segala macam. Wah, aneh-aneh banget lah. Itu kadang juga di generate-nya yang buat hal-hal yang nggak senonoh juga. oh, iya, iya, iya. iya. Banyak banget itu Tuh, di Yang X itu. penggunanya iya itu banyak banget nih. Pengen tak Kalau goreng rasanya. kalau menurut Amanda sendiri gimana POV-nya? Tadi tentang itu ya, pandangan Pandangan, awal tentang iya. AI. Kalau dari aku sendiri dulu pas awal-awal, kayaknya AI itu mulai muncul-muncul kalau kalian ingat di tahun 2021 itu kayak generate wajah orang. Iya, Jadi iya. kita zaman tulis COVID. misalkan nama nama artis, misalkan contoh ya Megan Fox. Oh, Itu aku iya, iya. pernah nyoba iseng waktu itu. Aku ketik Megan Fox. Oh iya beneran yang muncul gambar lukisan dari si artis Megan Fox ini. Menurutku pas awal-awal dulu aku nyoba sih keren banget ya. Tapi waktu itu aku mikirnya, oh ini alat yang keren gitu. Kalau untuk sekarang, menurut aku AI itu tetap keren. Kalau dibilang menakutkan sih, bukan menakutkan kayak yang di film Terminator ya. Mungkin menakutkannya karena ya karena sekarang industri desain itu kayak rawan digantikan oleh AI ya. Tapi menurut aku enggak sih. AI itu tetap pada akhirnya adalah sebuah alat untuk membantu manusia itu sendiri. Kayak contohnya tuh dulu kalkulator itu kan ada terus orang-orang itu kayak khawatir Oh nanti iya. bikin manusia itu malas berpikir tapi pada akhirnya sampai sekarang manusia masih berpikir manual masih Oh, iya. masih ada apa sih itu namanya sempoa masih ada les sempoa masih ada terus eh, sekolah dasar juga masih ngajari cara menghitung manual sama juga penggunaan kamera kamera dulu itu juga itu ya ada pro kontranya karena Pastinya. takutnya menggantikan seniman tapi pada akhirnya seniman masih ada kamera pun masih ada dan itu tidak menggeser seniman itu sendiri sih. Jadi emang kita mau nggak mau juga ngikutin zaman juga ya, perkembangan zaman. Ya, Oke. Lalu anak desain, kalian ada ketakutan tersendiri nggak Kayak tentang masa pernah depan gitu? overthinking nih. Kalau aku ya takut takut ini apa kan banyak yang digantikan pakai AI. Bisa jadi orang-orang yang kayak desain-desain untuk promosikan gitu ya digantiin juga pakai AI. Tapi mungkin beberapa orang ada yang lebih suka karya yang beneran bikin sendiri gitu loh. Original. Ya, yang original. Jadi sih 50-50 ya. Oh ya. tentang masa depan AI dan desain kah? Iya ya. Hmm. Atau pokoknya masa depan lah. Kalau aku sendiri sih gak khawatir kalau Oh, aku oke. ya.
Karena itu emang tergantung juga sama ini sih, regulasi AI-nya. Betul. Karena sekarang itu AI yang kita punya itu namanya eh, LLM namanya, Language Learn Machine. Jadi Oke. dia ini masih ada di level terbawahnya AI, yang dia itu masih itu sih, supaya percakapannya lebih natural gitu. But ya kita nggak tahu juga sih sebenarnya ke depannya gimana. Tapi setauku memang pengembangan AI itu memang harus dibatasi, karena kalau nggak Betul. dibatasi itu bisa liar. Apalagi kalau gini, kalian pernah dengar namanya AGI? Apa itu? Apa itu? Baru Ah, pertama kali Waduh, dengar kita. menarik nih. Nah, AGI itu versi AI yang lebih canggih lagi, dan dia itu bisa bukan kayak Terminator ya sekali Oh lagi, iya ya. tapi dia itu memang canggih banget. Dan ini itu memang sekarang itu emang dikhawatirkan AI itu bisa sampai ke level itu, tapi itu sekali lagi tergantung sama pengembangnya, dan memang harus ada regulasi Betul ketatnya banget. juga. Terus kalau untuk desain, ya ini tergantung juga sih. Eh, Tergantung kitanya masih ingin membantu sesama manusia yang ingin support jasa desain, atau kita malah ingin mencari jalan pintas lewat ya minta AI-nya sendiri yang ngeprompt gitu. Kayak ngapain ngeluarin uang ratusan jutaan buat desainer kalau bisa pakai AI. Ya itu jahat ya, itu sesama Ya. manusia kok jahat. Iya ya. Dipikir-pikir kalau di negara ini tuh kurang ya regulasi tentang AI gitu ya. Ya Aduh. Malah Malah pemerintahnya yang yang pemerintahnya support malah sama pakai, AI. pemerintahnya malah Malah pakai. wakil presidennya yang Iya. Aduh, ya, promosinya ya. Pip, pip. ya berarti emang regulasinya tentang terkait AI itu harus dibenahin lagi ya. Ya jangan sampai ke level AGI itu Ya, tadi, jangan ya. atau malah ada lagi yang lebih canggih namanya super super artificial intelligence, itu lebih canggih lagi. Dan bisa aja sampai sampai level itu kalau memang nggak dikendalikan, itu berbahaya sih. Oke. Ya, sudah jangan ini ya stres-stres memikirkan masa depan. Oh ya. no, nggak usah sih. Enjoy, kita Ya. masih muda ya. Iya, masih panjang. Ya, daripada kita mikirin masa depan yang masih abu-abu ini, kalian tuh ada nggak tips and trick gitu, terutama dalam mendesain gitu barangkali, Tips and trick dalam desain. supaya bisa survive gitu. Kayak nggak burn out Kalau- setiap desain gitu. Aduh, kalau aku sih sebenarnya sambil makan. Makan pasti adalah penenang Ya, ya. kunci. Iya, kunci penenang. Oh, kayak apa? Cimol, batagor, telur gulung, papeda. Nikmatnya. Cilok keju. Aduh, belum beli lagi ya. Itu menurut aku juga kayak balance aja dari stresnya sama makan, wah jadi satu, kayak imbang, gak stres-stres amat. Tapi aku sendiri kalau misalnya sampai burn out banget ya, itu aku berhenti buat megang tugas. Jadi kayak ibaratnya apa ya, cut off gitu ya. Dijeda dulu lah. Iya, Break dulu kita. gitu, break dulu. Tapi breaknya itu meskipun aku break lama, tapi tetap aku selesain kok, aman aja. Itu Kalau Amanda sendiri? Ya jujur aja ya, sebenarnya cara aku supaya bisa survive dan nggak burn out saat desain atau gambar, ya aku gambar. Di saat orang lain menghindari. Iya, aku malah gambar, tapi ya kan gambarnya beda tuh. Kalau pekerjaan itu kan karena ada tuntutan, Ya, tapi betul. kalau Ya. gambar sendiri itu kan Kayak sebebas bebas, kita. iya. Jadi kayak sebagai stress reliefku sendiri sih. Oke. Sepertinya cukup sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Fania dan juga Amanda. Mungkin kita bisa ketemu lain waktu sambil ngobrol-ngobrol lagi. ya, boleh tuh Oke. jadwalkan. Oke, asik. Jadi ya teman-teman desainer di luar sana jangan khawatir ya. Pasti ada jalan. Oke. Oke, sekian dari kami. Tidak ada yang melanjutkan ya. Terima kasih banyak.
Dadah. Dadah. Bye-bye. Kesimpulannya kurang oke. Ya, Apa nggak aja apa-apa. tambahin? Ya, nanti di